Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Rida. Saya berasal dari Politeknik Negeri Batam, dari jurusan Teknik Mesin. Saya berasal dari kelas mesin B1 Malam. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester di mata kuliah Gambar Teknik Mesin. Dan di sini saya akan membuat video tentang menggambar dan membaca serta menjelaskan simbol GDNT maupun simbol pengelasan. Baiklah, sebelum kita masuk ke proses pembuatan gambar dan membaca serta menjelaskan simbol GDNT dan simbol pengelasan, saya memiliki sedikit pantun. Pergi ke warung membeli bensin di warung Juan. Berpikir secepat mesin, maju melesat menggapai tujuan. What you all do today will be recorded by your country's history. Amin, insyaAllah. What you all do today will be recorded by your country's history. Amin, insyaAllah.
Oke, kita lanjut ke soal gambar yang nomor 3, W1. Makna dari simbol ini yaitu terdapat dua lapis pengelasan, yaitu pada lapisan pertama las keliling di lapangan dengan menggunakan jenis pengelasan V miring tunggal dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya 3/8 inci. Dan untuk lapis kedua yaitu menggunakan las sudut T tunggal dengan sudut 45 derajat, lebar dan tinggi penetrasinya 3/8 inci. Yang kedua, W2 memiliki makna terdapat dua sisi pengelasan. Sisi pertama terdapat dua lapis atau dua pas. Pengelasan lapisan pertama menggunakan jenis pengelasan miring dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya 3/16 inci. Dan lapisan kedua menggunakan jenis pengelasan sudut T tunggal dengan sudut 45 derajat dan lebarnya penetrasi kawat lasnya sebesar 3/8 inci. Untuk sisi yang kedua itu sama seperti sisi yang pertama. W3 maknanya yaitu las keliling di lapangan dengan menggunakan jenis pengelasan sudut ganda dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya yaitu 1/4 inci. W4 yaitu las keliling di lapangan atau las sudut kontinu dengan menggunakan jenis pengelasan miring dengan tinggi dan lebar penetrasi kawat lasnya 1/4 inci. W5 sama seperti W4 yaitu las keliling di lapangan atau las sudut kontinu dengan menggunakan jenis pengelasan miring dengan tinggi dan lebar penetrasi kawat lasnya 1/4 inci. W6 terdapat dua lapis pengelasan. Yang pertama adalah lapisan dengan menggunakan jenis pengelasan miring dan yang kedua adalah lapisan dengan menggunakan jenis pengelasan T tunggal dengan lebar dan tinggi kawatnya yaitu kawat lasnya yaitu sama-sama 7/8 inci. W7 sama memiliki dua lapis pengelasan juga. Lapisan pertama menggunakan jenis pengelasan miring dan lapisan kedua menggunakan jenis pengelasan T tunggal dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya yaitu sama-sama 3/8 inci. W8 maksudnya yaitu las keliling di lapangan dengan menggunakan jenis pengelasan T tunggal dengan jalur pengisian atau pengelasan pada bagian depan dan belakang. W9 las keliling di lapangan dengan menggunakan jenis pengelasan sudut T tunggal dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya 1/4 inci. W10 menggunakan jenis pengelasan sudut ganda dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya yaitu 1/4. Yang terakhir ada W11. Terdapat dua sisi pengelasan. Yang pertama yaitu pengelasan dengan menggunakan jenis pengelasan sudut T tunggal dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya 1/4 inci. Dan untuk sisi yang kedua terdapat dua lapis pengelasan. Untuk lapisan pertama menggunakan jenis pengelasan V miring tunggal dan menggunakan tinggi dan lebar penetrasi kawat lasnya setengah inci. Dan untuk lapisan yang kedua menggunakan jenis pengelasan sudut T tunggal dengan sudut 45 derajat dengan lebar dan tinggi penetrasi kawat lasnya 3/8 inci. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membaca gambar pada gambar nomor 2. Yang pertama itu ada simetri. Permukaan datar yang terletak di tengah celah harus berada dalam dua bidang sejajar yang dipisahkan dengan jarak 0,05 satuan. Dua bidang paralel adalah simetri sehubungan dengan sumbu datum D ketika poros dan celah diproduksi pada kondisi material maksimumnya. Toleransi ini adalah jenis toleransi lokasi. Yang kedua ada konsentrisitas. Sumbu datum silinder runcing harus berada dalam zona toleransi silinder dengan jarak 0,01 satuan. Sumbu zona toleransi harus koaksial dengan sumbu datum B. Yang ketiga sama konsentrisitas. Sumbu datum silinder runcing harus berada dalam zona toleransi silinder dengan jarak diameter 0,02 satuan. Sumbu zona toleransi harus konsentris sehubungan dengan sumbu rata-rata datum A, B. Yang keempat, paralelisme.
Permukaan sayap yang runcing harus berada dalam zona toleransi dua bidang paralel. Kedua bidang sejajar ini terpisah sejauh 0,1 satuan jarak. Juga bidang paralel harus sejajar dengan permukaan datum C. Yang kelima, tegak lurus dan datar. Permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi dua bidang sejajar yang terpisah satu bidang lain dengan jarak 0,02 satuan. Bidang paralel harus tegak lurus terhadap sumbu datum AB. Selain itu, permukaan runcing juga harus berada dalam zona toleransi lain dari dua bidang paralel yang terpisah satu sama lain untuk jarak 0,01 satuan. Keenam, lokasi. Pusat setiap lubang harus berada dalam zona toleransi silinder dengan diameter 0,5. Diameter zona toleransi silinder ini dapat meningkat jika variasi pada MMC lubang dan pada diameter fitur silinder datum B. Yang ketujuh, run out melingkar. Ketika fitur ini diputar untuk rotasi 360 derajat penuh dan diperiksa oleh dial gauge sehubungan dengan sumbu datum B, gerakan maksimum pada penunjuk indikator dari dial gauge di setiap titik pada permukaan runcing harus kurang dari 0,01 satuan jarak. Yang 8, tegak lurus dan datar. Permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi. Zona toleransi ini didefinisikan sebagai dua bidang sejajar yang terpisah satu sama lain sejauh 0,02 satuan jarak dan tegak lurus terhadap sumbu datum AB. Selain itu, permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi lain dari dua bidang paralel yang dipisahkan dengan jarak 0,01 unit. 9. Kebulatan atau circularity. Permukaan bantalan runcing harus berada dalam zona toleransi yang didefinisikan sebagai dua lingkaran konsentris. Kedua lingkaran konsentris ini dipisahkan secara radial sebesar 0,08 untuk semua bidang penampang fitur yang tegak lurus terhadap sumbu permukaan bantalan runcing. 10. Kebulatan atau circularity. Permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi dua lingkaran konsentris yang dipisahkan dengan jarak 0,02 satuan. Lingkaran konsentris ini harus terletak pada semua bidang penampang yang diambil tegak lurus terhadap sumbu silinder runcing. 11. Angularitas. Permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi dari dua bidang paralel yang dipisahkan dengan jarak 0,1 unit. Kedua bidang paralel ini harus berorientasi 45 derajat terhadap sumbu datum AB. 12. Kebulatan atau circularity. Permukaan bantalan runcing harus berada dalam zona toleransi dua lingkaran konsentris. Kedua lingkaran ini dipisahkan secara radial dengan jarak 0,08 satuan. Selain itu, lingkaran harus berada pada setiap bidang penampang yang diambil secara tegak lurus terhadap sumbu permukaan bantalan. Sekian hasil dari video UAS saya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari ujian akhir semester gambar teknik ini yaitu dapat menggambar dan menjelaskan simbol Guidanti maupun simbol pengelasan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun. Pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit, amatlah pedih. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.